Sebelumnya terima kasih banyak atas waktu Bapak sama Ibu yang sudah mau meluangkan buat kami. Jadi kami di sini dari mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta dari semester 3 izin buat wawancara untuk tugas kami. Kami ini di sini ditugaskan untuk kayak observasi gitu, dan materinya kebetulan tentang sampah yang akan diolah. Jadi di sini tuh ada saya sendiri, Jovita Tina Syalahi. Dan saya sendiri Ari Rangga Saputra. Saya Hafid Nugro. Itu teman saya sendiri yang lagi yang dokumentasi itu Sinarana, Pak. Iya. Ayo, Pak. Ayo, Pak. Mungkin di sini saya sangat tertarik gitu, Pak, untuk tentang sampah gini, kayak itu pengen tahu gitu bagaimana sejarahnya itu berdiri gitu, Pak, dari bank sampah ini. Terus apa gitu motivasinya, Pak? Awalnya di kepengurusan RT 21 itu ada penyegaran pengurus RT. Kebetulan saya diberikan amanah untuk menjadi seksi pemberdayaan keluarga, sehingga saya mempunyai bayangan kalau seksi pemberdayaan keluarga saya harus bertemu dengan ibu-ibu, dan saya minta izin ke Pak RT untuk mengadakan pertemuan itu, dan alhamdulillah mendapatkan izin. Akhirnya tanggal 20 Agustus 2016 kami mengadakan pertemuan ibu-ibu se-RT dan terbentuklah 4 Dasawisma. Ya, dari salah satu Dasawisma mengusulkan untuk bagaimana adanya pengolahan sampah, karena di Kulon Progo sudah terlihat nanti tata ruangnya, sudah ada bandara, hotel, restoran dan sebagainya, sehingga tentu persampahan akan jadi kendala kalau tidak dipikirkan sejak sekarang. Nah, akhirnya tanggal 20 Agustus itu pun juga kita langsung membentuk bank sampah induk, bank sampah Indohawar Sejahtera, bank sampah Sejahtera. Kemudian karena kita juga belum tahu, belum paham tentang pengolahan bank sampah, sehingga ketika itu kita belajar di Mujamuju, Umbul Harjo. Di sana kita melihat proses penyetoran, pemilahan, penimbangan, pencatatan dan sebagainya. Kemudian kita juga menyapa kepada pengepulnya apakah bisa nanti juga masuk ke Kulon Progo, dan alhamdulillah bisa, sehingga pengepulnya yang di Mujamuju juga kita jadikan mitra untuk menerima sampah yang sudah kita kumpulkan tadi. Kemudian ilmu yang kita dapatkan dari Mujamuju itu kita aplikasikan, kita terapkan di sini. Jadi tahun 2017 kita sudah memulai kegiatan pengolahan sampah dengan bank sampah. Kemudian kita tidak hanya sebatas satu pedukuhan saja, kita bergerak, kita sasarannya dengan ibu-ibu, maka kita masuk ke pertemuan PKK yang ada di pedukuhan lainnya. Di Sindang Sari itu ada 10 pedukuhan, kita masuk semua di pertemuan PKK, kita sosialisasikan program bank sampah itu, dan alhamdulillah menerima, sehingga dari masing-masing pedukuhan itu mendirikan adanya bank sampah. Dan alhamdulillah sampai saat ini dari 10 pedukuhan kita ada 16 bank sampah yang ada di Kelurahan Sindang Sari. Dan karena bank sampah itu didirikannya adalah murni inisiatif dari masyarakat, bukan karena inisiasi dari dinas, alhamdulillah dengan jiwa kerelawanannya, jiwa pengabdiannya, ada bayaran atau tidak ada bayaran, ada insentif atau tidak insentif, bank sampah itu tetap berjalan. Demikian Mas sejarahnya. Di Mujamuju itu sampai berapa tahun atau berapa bulan gitu, Pak, kemarin untuk pembelajaran? Kita cuma sehari. Sehari, Pak? Iya. Kita sehari saja. Karena kita langsung melihat prosesnya. Itu dari pagi. Dulu tahun 2017 kita kesananya. 2016 kita kan berdiri, belum punya ilmu. 2017 kita ke sana ke Mujamuju dapat ilmu. Nah, sudah 2017 kita operasional jalan. Lalu untuk mekanisme operasional dan pemilahan sampah yang dilakukan dari bank sampah sendiri bagaimana, Pak? Kita mengikuti aturan regulasi yang diterbitkan dari pemerintah pusat sampai ke pemerintah daerah, bahwasanya pengolahan bank sampah itu wajib pemilahan sampahnya itu dari sumbernya atau dari masing-masing rumah tangga. Jadi kertas sudah disendirikan, plastik disendirikan, logam disendirikan, itu wajib dimulai dari rumah tangga.
Kalau di sini ada jadwal-jadwal tertentu Pak, hari apa untuk pemilahan sampah? Untuk Kalau setoran bank sampah induk ini kita buka setiap hari. Jadi ketika ada yang menyetorkan kami layani. Itu jam layanan kita setiap hari. Untuk pemilahannya kadang kita seminggu 2 kali atau seminggu sekali. Berarti itu yang memilah-milah juga dari Iya, Warga ada tenaganya, apa? pengurusnya, dari pengurusnya. Jadi Terus- kalau layanan penerimaan kita setiap hari, karena bank sampah penerimaan itu harus buka setiap hari. Jadi kita layanan penerimaan setiap hari. Kalau yang pemilahan itu tadi mungkin Ada seminggu jadwal. 2 kali atau seminggu sekali. Untuk jenis sampah yang diterima dan yang enggak ada, apa semuanya diterima atau ada yang ini enggak, Yang ini, kita gitu? terima adalah yang laku jual. Nah, untuk yang residu tidak laku dijual, sementara disimpan di rumahnya masing-masing. Karena kita belum mempunyai alat atau mesin untuk memproduksi sampah yang tidak laku jual. Kemudian kalau yang organik, itu memang kita saran habis di masing-masing rumah tangga. Jadi misalnya kalau sisa makanan itu kan bisa untuk makan ternak dan sebagainya. Kemudian yang cuci air cucian beras untuk nyirami dan sebagainya, daun kering dan sebagainya bisa jadikan pupuk dan sebagainya. Jadi kalau yang organik kita titik beratkan harus habis di rumah tangga masing-masing. Terus kan berarti kan kan tadi lihat banyak yang kayak botol plastik gitu. Untuk hasil pemilahan itu ada yang udah misalnya dijual kemana, atau ada pengepul yang sudah bekerja sama dengan bank sampah atau gimana? Kita menjalin mitra pengepul dari luar daerah. Di luar daerah. Iya, di luar daerah. Jadi yang dari masyarakat itu yang terpenting botolnya dipisah, gelasnya dipisah dan sebagainya. Nanti yang sini kita pilih lagi sesuai spesifikasi pabrikan. Jadi misalnya yang tutupnya kita sendirikan, kemudian kita kupas labelnya, kemudian yang lehernya biru putih itu kita sendirikan. Nanti akan menjadi nilai plus bagi pengurus. Berarti sudah ada yang pengepul tersendiri Sudah. dari luar daerah. Iya, luar daerah. Terus untuk kan selain ada banyak, nggak cuman botol, gelas dan lain-lain. Iya. Jadi sampahnya itu diolah jadi produk apa aja Pak? Kalau di sini misalnya jelantah nanti jadi apa? Terus Jadi lain-lain. kita belum melakukan produksi massal. Kita hanya memproduksi sebagai sampel ketika ada tamu atau kunjungan. Sehingga nanti kita produksi itu ketika nanti ada kunjungan wisata sini sesuai permintaannya apa. Kalau misalnya lilin ya nanti kita sediakan untuk pembuatan lilin. Kalau sabun ya kita sediakan alat dan sebagainya untuk pembuatan sabun. Atau pot nanti kita sediakan alat dan bahan untuk pembuatan pot. Kenapa kita tidak memproduksi massal? Karena kita tidak ingin memonopoli dan karena kita ingin menghidupkan bank sampah lainnya. Jadi ketika bank sampah sudah ada kerajinan bunga dari kresek, bank sampah mempunyai kerajinan dari gelas ale-ale, bank sampah sudah mempunyai dari kerajinan saset anyaman saset dan sebagainya. Itu nanti kita arahkan kalau ke sana. Jadi kita juga tidak memonopoli, kita edukasi dan produksi, tapi produksinya adalah bank sampah lainnya sehingga bank sampah itu juga hidup. Jadi tidak ada saingan. Nama Bapak siapa ya? Sugianto, Pak Bapak Sugianto. Ya. Nama Dua War itu dari mana Pak? Itu kan BSI Dua War tuh kan. Dua war itu kita ambil dari istilahnya yang dipakai oleh turun temurun. Di sini kan dulu ada pohon randu dan pohon awar-awar tumbuh berdampingan dan besar. Belum ada istilah dusun, belum ada istilah RT. Jadi kalau mau kemana, dari mana, dari Dua-war, karena ada pohon randu dan awar-awar itu. Dan di jalan tadi juga masih ada, walaupun masih kecil tapi sudah ada pohon randu dan awar-awarnya. Sehingga nanti kemarin kita minta ke Pak RT dan warga ini jangan dipangkas, jangan diganu, karena nanti kalau ada kunjungan bisa kita jadikan paket wisata kunjungan juga. Oh ya, terkait produk yang kemarin saya kan lihat di galeri gitu Pak ya, itu tuh menurut saya itu benar-benar kreatif loh Pak. Kenapa gitu? Kayak saya kan kayak mikir gitu, kenapa ini nggak dijual aja gitu Pak, untuk kayak ada websitenya, atau katanya Ibu kemarin bilang kan itu udah ada buat akun Shopee gitu kan, itu tapi belum diisi gitu. Itu sangat menyayangkan banget gitu Pak, itu benar-benar kreatif banget itu Pak. Ini kita kan sudah membentuk semacam desa wisata, yang mana penggabungan eduwisata planner,
apa itu namanya, berbasis lingkungan hidup. Dan kita kan kemarin sudah kita bentuk pengurus. Lah tim promosi dan layanan informasi itu kita ambil dari Karang Taruna. Nah itu nanti akan kita manfaatkan di situ. Itu mungkin perencanaannya untuk beberapa tahun lagi mungkin Pak, untuk mungkin untuk perkiraan bagi Bapak gitu. Kalau saya mungkin di 2025. 2025. Iya. Tahun depan. Iya, karena ini kan di akhir tahun ini kan nanti kita juga perlu meningkatkan kapasitas teman-teman kita toh. Bagaimana pemotretan yang bagus, bagaimana pengambilan video yang bagus, kemudian menyusun narasi yang bagus, itu kan baru kita persiapkan juga. Iya Pak, kemarin sempet tanya ada YouTube-nya, namanya apa Pak? Yang Biar nanti saya. biar nanti kalau Kang Sugindawar. Udah kan ada itu. Ada itu. Saya juga nonton sih sebagian kayak edukasi semuanya emang bagus sih. Ya rata-rata 4 pilar, karena kita kan KBA atau kampung bersih 4 pilar. Pilar lingkungan, pilar pendidikan, pilar kewirausahaan, dan pilar kesehatan. Jadi 4 pilar. Ya memang kita apa namanya, yang nonton atau yang subscribe memang kita tidak sebanyak dengan yang kuliner atau jajan atau apa itu. Ya. Saya nggak masalah itu, yang penting apa kegiatan saya itu terdokumentasi. Karena kalau saya simpan di flash disk di laptop, saya pernah kehilangan, yo nangis temenan, nangis betulan karena hilang itu. Sehingga kita dengan itu kan aman lah. Karena kita sebagai penggiat kan kalau ditanya, oh ini ada buktinya itu Mas. Sebenarnya sih Mas lebih kepada kearsipan dokumentasi. Nek mau lihat sembuh kapan rame, yang penting saya punya dokumentasi itu ya. aman. Untuk harapan kedepannya apa sih untuk menurut Bapak kalau untuk bank sampah gini gitu? Untuk harapannya gitu? Satu, nanti paling enggak pengurus bank sampah itu dijadikan kader lingkungan hidup. Karena di Kulon Progo itu belum ada kader lingkungan hidup. Kalau di kota itu kan sudah ada fasilitator kelurahan dan sebagainya. Kalau di kami kan tidak ada fasilitator kelurahan, di Pedukan nggak ada. Nah kami sudah menyampaikan ke dinas agar nanti yang pengurus bank sampah itu khususnya yang aktif nanti dijadikan kader lingkungan hidup. Nah kemudian sebagai bentuk apresiasinya perlu nanti juga dipikirkan insentifnya sebagai kesejahteraannya. Mungkin lewat APBK kelurahan, dari dana desa dan sebagainya. Nah, kalau sudah ada kader lingkungan hidup yang kemudian diapresiasi kesejahteraannya dengan insentif berapapun nilai rupiahnya, ya insya Allah semakin optimal nanti dalam membantu programnya pemerintah dalam pengurangan dan penanganan sampah. Itu yang pertama. Yang kedua, terhadap dinas, kendalanya sekarang ini adalah terjadi kekurangan personil dan sebagainya, sehingga kami juga memberikan masukan pertimbangan kepada dinas bagaimana caranya bisa memperbanyak personel di dinas lingkungan hidup sehingga nanti bisa optimal dalam memberikan pendampingan atau pembinaan kepada penggiat-penggiat pengolahan sampah yang ada di tingkat kabupaten ini. Ini dua itu yang sangat penting. Kalau untuk alat emang enggak menurut Bapak akan alat-alat Bapak kan ada yang teknologi. Iya teknologi gitu Bapak, maksudnya ada nggak harapan untuk ke teknologi ke gitunya gitu Pak? Kalau saya salah satu, kalau yang anorganik sudah ada yang memperhatikan, yang organik lah kami memang nanti ke depannya ada teknologi atau berupa mesin atau alat yang nanti bisa mengolah sampah organik berupa daun kering atau nanti menjadi kompos. Mungkin dengan pencacahan daun kering itu akan mempercepat proses pengomposan dan sebagainya. Karena mungkin kalau ditimbun begitu saja kan juga lama. Tapi kalau mungkin ada dicacah kemudian difermentasi itu mungkin cepat pengomposannya. Jadi mesin atau alat yang nanti membantu pencacahan daun-daun kering untuk menjadi pupuk organik. Makanya itu maksudnya. Ada lagi nggak pertanyaan? Mungkin udah sih kayaknya udah banyak gitu. Kayaknya cukup itu aja Pak dari pertanyaan-pertanyaan dari kami. Setelah ini kami izin mau ikut praktek buat sabun dari jelantah. Siap. Terima kasih Mas atas kunjungannya. Terima kasih dengan wawancara ini. Insya Allah saya juga terbantu publikasinya karena
kegiatan yang kami sampaikan sudah terekam, terdokumentasi oleh Mas dan Mbak semuanya. Sangat terima kasih. Nanti juga monggo di follow up di IG dan sebagainya media sosial kami. Terima kasih, monggo untuk praktek silakan monggo dilanjut saja. Terima kasih Pak Iya, Wan atas terima waktunya, kasih. maaf Iya, mengganggu iya, waktunya iya, juga. iya. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, monggo.